Shalom, saudaraku di mana saja berada. Pada saat ini, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami adalah umat kepunyaan-Mu yang selalu memerlukan tuntunan-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat terus hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah A Man of God atau manusia Allah. Seringkali kita mendengar ada orang yang dijuluki manusia super karena ia memiliki kekuatan yang luar biasa, melebihi kekuatan manusia normal. Demikian ada banyak julukan-julukan lainnya seperti manusia robot, manusia karet, manusia pohon, dan lain sebagainya. Pada umumnya, setiap julukan itu menyatakan bahwa orang yang dijuluki itu memiliki sifat seperti julukannya. Tetapi pernahkah kita mendengar julukan manusia Allah? Saudaraku, julukan manusia Allah adalah sebuah istilah yang terdapat dalam nas kita hari ini. Istilah manusia Allah berarti manusia dari atau milik Allah, atau berarti juga seorang yang mengabdi kepada Allah, yaitu seorang yang bertindak di bawah otoritas Allah. Julukan manusia Allah dalam nas ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mengapa Timotius disebut manusia Allah? Bukan karena ia memiliki kekuatan atau kuasa seperti Allah, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang abdi Allah atau manusia milik Allah. Sebagai manusia Allah, Timotius tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai hamba Allah yang harus taat pada otoritas Allah, yaitu menjauhkan diri dari segala yang jahat seperti kebohongan atau bersilat kata yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan, serta menghindarkan diri dari ketamakan, hawa nafsu dan keserakahan yang dapat membawa manusia pada kebinasaan. Semua ini adalah sifat-sifat iblis yang harus dijauhi. Untuk melawan semuanya itu, Timotius harus melakukan apa yang baik yang Allah perintahkan, yaitu mengejar keadilan, bertekun dalam ibadah, hidup dalam kesetiaan, melakukan kasih, memiliki kesabaran dan kelembutan. Dengan demikian, Timotius akan menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Rasul Paulus juga mendorong Timotius untuk berjuang dalam pertandingan iman yang benar, untuk merebut kerajaan sorga atau hidup yang kekal. Dalam perjuangan itu akan ada banyak tantangan, godaan dan pertentangan yang akan dihadapi oleh Timotius, terutama dalam melawan ketidakbenaran. Tetapi ikrar yang telah diucapkannya di depan banyak saksi bahwa ia adalah hamba Allah akan meneguhkan
dan menguatkan perjuangannya. Saudaraku, sama seperti Timotius, kita juga adalah manusia Allah, a man of God. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah dan berada di bawah otoritas Allah. Sehingga seharusnya lah kita melakukan kehendak Allah, yaitu menjauhkan diri kita dari apa yang jahat, yang bertentangan dengan kebenaran, dan bertekun dalam pertandingan iman yang benar. Dan jadilah pemenang. Mungkin ada banyak tantangan dan pertentangan yang kita hadapi, tapi ingatlah akan ikrar kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, yang adalah milik Allah. Maka mahkota kehidupan dan hidup yang kekal akan menjadi hadiah dari perjuangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa diberkati dengan renungan ini, silakan like, komen, dan share kepada saudara-saudara yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendukung kami dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.